Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keluarga kita juga selalu diberikan kesehatan. Apa kabarnya Dante hari ini? Sehat? Sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran materi tentang atmosfer, kompetensi dasar, dinamika, atmosfer bagi kehidupan. Nah, sebagai langkah awal saya mengetahui pemahaman Anda tentang atmosfer, maka saya akan menyampaikan kuis. Kita akan adakan kuis pada Google Quizzes. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Yang belum join, silakan join ya. Kemudian sudah saya share linknya, anak-anakku silakan bergabung. Sebelum saya klik mulai, baru ada 19 yang bergabung. Silakan bergabung, saya tunggu. Sambil menunggu teman-teman kamu untuk join, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Benedik ada, Benedik Keisha hadir? Hadir, Pak. Oke. Temi ada hadir? Hadir, Pak. Oke. Emanuela? Hadir, Pak. Nashwa? Hadir, Pak. Saya klik mulai, mari bersiap untuk kegiatan kuisis kita. Silakan anak-anakku. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Oke, peringkat pertama dipegang oleh Sherlita, kemudian peringkat kedua Benedik, dan ketiga itu oleh Temi. Terima kasih anak-anakku semua. Ke tahap berikutnya, ada baiknya tadi kita belum memulai dengan doa, kita berdoa. Semoga Tuhan memberkahi pertemuan ini. Bagi yang muslim silakan baca suratul Fatihah, dan yang agama lain, Katolik ataupun Kristiani, silakan berdoa sesuai dengan tuntunan agamanya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan yang akan kita lakukan. Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar lapisan atmosfer bumi beserta kebermanfaatannya bagi kehidupan melalui pengamatan media pembelajaran yang akan ditampilkan di Zoom. Nanti akan saya tampilkan cuplikan video tentang atmosfer bumi. Kemudian membaca bahan ajaran yang telah sediakan. Tadi saya sudah share sebelum mulai pembelajaran. Sudah saya share di WA Group ataupun di LKPD juga sudah ada, bisa kamu cermati. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan penyelesaian suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD terkait manfaat setiap lapisan atmosfer bumi. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kamu paham tentang manfaat-manfaat dari lapisan atmosfer bumi bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis serta menggunakan prosedur dalam membandingkan suhu di permukaan bumi pada ketinggian tempat serta menganalisa manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan di bumi. Kemudian yang keempat, peserta didik memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi atau 4C yang terintegrasi dengan materi yang kita kaji yaitu atmosfer. Ini ada gambar, siapa yang bisa bercerita dari gambar tersebut? Gambar pertama nih ada Monas dengan suasana awan yang mendung gitu ya. Tuh. Oke, ada yang bisa bercerita gambar 1, 2, 3, dan 4. Ada yang bisa bercerita tentang gambar tersebut? Kalau gambar yang pertama tuh berkaitan dengan cuacanya Pak. Berkaitan dengan atmosfer gitu, cuaca misalnya di lapisan troposfer gitu. Pokoknya berkaitan dengan cuaca deh. Oh, berkaitan dengan cuaca. Oke, makasih Dante. Terus kira-kira berikutnya apa lagi Dante? Terjemahannya? Kalau gambar yang kedua yang ini? Itu atmosfer ya Pak. Memang ini kan semuanya berada di lapisan atmosfer. Iya. Ini matahari menyinari bumi, kemudian ternyata terfilter
atau tersaring, ada saringannya. Tuh. Sehingga cahaya matahari itu nggak semuanya masuk. Gitu. Nah, kira-kira lapisan apa itu, Kesia? Athena? Lapisan ozon, Pak. Lapisan ozon. Oke, lapisan ozon ada di lapisan apa? Stratosfer, Pak. Stratosfer. Oke, makasih. Kemudian gambar ketiga? Meteor, Pak. Itu Meteor. di lapisan mesosfer. Di mesosfer. Oke, gambar keempat? Satelit, Pak. Gambar satelit. 4 gambar ini permasalahan yang kita munculkan atau yang kita kaji dari mulai kondisi cuaca, kemudian matahari menyinari bumi namun terfilter, bumi memiliki filter atau pelindung, atau penyaring, kemudian ada meteor yang akan jatuh ke bumi, kemudian juga ada satelit. Ada yang tahu definisi atmosfer itu apa? Athena? Sebelum saya atau Mutia? Atmosfer itu apa? Atmosfer? Atmosfer adalah gas atau campuran gas yang menyelimuti dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Oke, makasih Mutia atas jawabannya. Ya, mari teman-teman semuanya kita kaji apa yang disampaikan oleh Mutia. Oke, ini pembahasan kita gas atau campuran gas yang menyelimuti dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, campuran gas ini dinamakan dengan udara. Nah, tebal lapisan ini kira-kira 1000 kilometer. Di antara campuran gas tadi terdapat pula uap air, campuran gas tanpa uap air yang dinamakan dengan udara kering. Gitu. Oke, itu definisi atmosfer yang kita kaji. Dan kita masuk ke indikator berikutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer beserta pemanfaatannya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja lapisan atmosfer? Mungkin Alifa? Apa saja lapisan atmosfer? Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, sama Ada berapa? ada 5 ya. Ada 5. 1, troposfer. Troposfer, Yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, yang kelima, eksosfer. eksosfer. Bapak terangkan terkait dengan suhu. Jadi ada prinsipnya pada lapisan troposfer yang tadi dicontohkan. Prinsip pertama adalah setiap kenaikan 100, maka ya 100 meter, suhunya akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Dari prinsip tersebut diperoleh rumus Tx itu suhu yang dicari, To, suhu awal atau suhu yang ada dalam soal, dikurang 0,6 ini bilangan konstanta, ya. Tuh, 0,6 derajat. Kenapa dinyatakan bilangan konstanta? Karena prinsipnya pada lapisan troposfer, setiap kenaikan 100 suhunya berkurang 0,6. Jadi min 0,6 dikali H itu ketinggian suatu tempat, 100 itu juga bilangan konstanta, ya, ke dalam prinsip pertama. Kemudian ada prinsip yang kedua, setiap penurunan 100 meter, suhunya bertambah 0,6 derajat Celcius. Oke, maka akan diperoleh rumusnya adalah Tx sama dengan To, suhu awal, ya, suhu dalam soal biasanya, plus 0,6 derajat Celcius dikali H/100. Ya, itu persamaan kedua. Nah, ini rumus. Yang kedua itu plus, yang pertama itu min. Ini soal nomor 3, suhu di Gunung Dieng pada siang hari 12 derajat Celcius dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Berapa suhu di Semarang? Yang tingginya itu 50 meter di atas permukaan laut. Jadi kebalikannya nih. Kalau tadi kita Ditambah 0,6, Pak. Berapa Dante? Yang ini ditambah 0,6 soalnya kan ketinggiannya menurun, jadi suhu udaranya bertambah. Oke, silakan coba Dante
temukan berapa suhu yang ada di Semarang. Bentar ya Pak. Di Itu kan berarti 12 ditambah 0,6 dikali 2000 itu 50 ya Pak, yang bawahnya Pak. iya 50. 2000 dikurang 50 per 100. Berarti hasilnya 12 ditambah 0,6 dikali 1950 per 100. Hasilnya 12 ditambah 0,6 dikali 19,5. Habis itu sebentar. 0,6 kali 19,5 dapat 11,7, jadi 12 ditambah 11,7 hasilnya 23,7 derajat Celcius Pak. Bisa dituliskan Dante di monitor kamu. Di mana Pak? Di whiteboard atau gimana? Di whiteboard nggak apa-apa. Whiteboard V yang tadi. Nah, kamu sudah saya jadikan co-host, bisa kamu presentasikan tuh. Ini udah ketulis belum Mbak? Udah kelihatan ketulis belum? Nah. Ini saya share screen dulu gitu Mbak? Iya, share screen. Oke. Share screen. Sudah saya jadikan co-host, jadi kamu bisa share screen. Ini apa udah kelihatan belum Mbak? Whiteboard V-nya sudah kelihatan. Cuman tinggal kamu nih yang menuliskan nih. Oke. Oke, silakan. Jadi itu kan 12 habis itu ditambah 0,6 habis itu dikali nggak kelihatan, pokoknya dikali 2000 aduh sama 2000 dikurang 50. Dikurangi tinggi yang Semarang dulu ya, 50. Iya. 2000 dikurang 50 per 100. 100. Oke. Habis itu kan hasilnya 12 Iya. ditambah 0,6 dikali 1950. 1950 Iya, per 100. 100 Terus 12 ditambah 0,6 dikali 19,5. Nah, kan dikali dulu Pak, jadi ya. dapat hasilnya tadi 12 ditambah 11,7. Habis ini tinggal ditambah. Berarti suhunya di Semarang berapa? 23,7. 23,7 derajat Celcius. Oke, makasih. Beri aplaus buat Dante. Ya, terima kasih Dante. Tulisannya belum rapi. Mungkin kita sama-sama belajar di whiteboard. Ya, karena kondisi pandemi inilah tantangan kita semua. Ya, saya juga harus belajar. Kalian juga harus belajar. Kita harus terus belajar demi berlangsungnya proses pencerdasan anak bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi dan tetap semangat. Oke, itu yang tadi Dante jelaskan ke kita semua. Ya, saya sangat appreciate sama anak-anakku semua. Syukur alhamdulillah sudah mengerti tentang perhitungan suhu di bumi, kemudian mengerti juga tentang lapisan atmosfer serta pemanfaatannya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadikan ini sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Syukur alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran ini kita sudah selesai. Nanti jangan lupa di-upload LKPD-nya pada Google Classroom yang sudah disediakan, ya. Kemudian tidak lupa
minggu depan kita akan membahas materi tentang tekanan udara dan juga kelembaban udara serta jenis-jenis angin. Untuk itu nanti akan saya share kembali materi pembelajaran untuk minggu depan pada Google Classroom. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Bagi yang muslim, mari kita menutup dengan doa penutup majelis. Ya, bagi yang Nasrani atau Katolik silakan berdoa sesuai dengan tuntunan agamanya. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam buat ayah bundanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.